Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran nggak? Kedengaran. Bkhair, alhamdulillah. Ent, كيف حالك شيخنا؟ تقبل يا كريم، كل عام وأنتم بخير. Insya Allah. Suara aneh kedengaran nggak? Oh, hmm.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karim ar-Rahman 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwani wal akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di pagi ini Allah masih banyak sekali memberikan nikmat-nikmat besar ya kepada kita semua. Mulai dari mata kita masih bisa melihat dengan terang dan jelas, hidung masih bisa menghirup udara yang segar, mencium bau, wangi, mulut masih bisa mengucap, bahkan sampai detik ini lidah kita juga masih bisa mengecap. Tangan masih bisa memegang, menjamah, kaki juga masih bisa melangkah. Ini adalah nikmat besar yang Allah berikan kepada kita semua. Namun lagi-lagi ini menjadi renungan bersama bagi kita. Sudahkah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah ingatkan dengan kalimat qalilan ma tashkurun, sedikit sekali hamba-hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mari sama-sama kita awali perjumpaan kita dengan mengucapkan kalimat yang pantas terucap dengan lisan kita semua, yakni ucapan Alhamdulillah. Salawat dan taslim juga kita sampaikan kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insan yang mulia yang dimuliakan oleh yang maha mulia, insan yang agung yang diagungkan oleh yang maha agung. Kita semua rindu dengan Rasulullah, kita semua cinta kepada Rasulullah. Bahkan kita juga siap menumpahkan darah kita, mengorbankan nyawa kita untuk Rasulullah SAW. Namun di saat ini hal yang paling sangat mudah kita lakukan adalah menjalankan sunnah-sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Saya mengawali perjumpaan kita semua dengan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum qiyamana wa qiyamakum kullu amin wa antum bi khair. Saya minta maaf lahir batin kepada semua jamaah, dan ada Ustadz Dodi Al-Jambari, ada Syekh Khalid Bakri, yang semuanya tentunya kita semua akan diterima amal-amal ibadah kita selama Ramadan. Amin Allahumma amin. Baik, pada semua jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kajian ini kajian yang paling tidak disukai oleh bangsa jin. Saya selama Ramadan juga tidak lepas dengan aktivitas selain dalam kajian-kajian. Kemudian juga masih banyak sekali orang-orang kita yang ketika Ramadan dihadapi dengan ujian, yakni ujian gangguan jin dan sihir. Ya. Bahkan ada pertanyaan, Ustadz, kenapa di bulan Ramadan ketika diruqyah saya masih kesurupan? Saya bilang, karena jin dalam tubuhnya itu masih ada. Jadi yang dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan yang mulia adalah jin-jin yang kafir dan jin yang ada di luar tubuh manusia. Sehingga pada saat dia masih di dalam tubuh manusia, ketika bulan Ramadan itu datang, maka dia masih dalam kondisi ya bisa leluasa mengganggu manusia, membuat manusia malas ibadah dan lain-lain. Ini menjadi sebuah pesan penting bagaimana kata para ulama, wasufidati syayatin, dibelenggunya para syaitan adalah jin-jin yang kafir, jin-jin yang ada di luar tubuh manusia. Jin yang muslim masih banyak berkeliaran, jin-jin yang zalim juga masih ada. Gitu. Tapi godaannya tidak terlalu kuat ketika usai Ramadan itu telah pergi meninggalkan kita. Tapi di dalam kesempatan yang mulia ini, saya ingin memberikan sebuah logika Quran
di dalam Al-Quran surah Al-Anfal. Jadi memang sebenarnya ada kaitan, karena tadi juga saya ada kajian subuh di masjid dekat rumah, kajian rutin di setiap hari, ya setiap ba'da subuh, itu bicara tentang sejarah. Tapi saya mau mengawali perjumpaan ini sama-sama dengan membahas sedikit sejarah yang dihadapi Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat-sahabat Nabi yang mulia, yakni pada Perang Badar. Ini menarik. Kaitannya apa? Memang pada dasarnya kalau kita lihat kok ada kaitannya nggak ya? Pembahasan dengan jin sebenarnya ada kaitannya. Kenapa? Di Perang Badar, saya sedikit cerita, di Perang Badar itu terjadi di tahun 2 Hijriah, tanggal 17 Ramadan. Nah, di Perang Badar ini, kalau kita mau tahu, adalah awal mula perintah puasa di bulan Ramadan. Artinya para sahabat Nabi yang mulia dan Muhammad Rasulullah SAW itu pertama kali mendapatkan sebuah perintah puasa dan perang pertama kali perang besar dan dalam kondisi puasa. Memang dari segi kesiapan cukup kaget, nggak ada kesiapan apa-apa sebenarnya. Nah, di dalam kesempatan yang mulia ini, ternyata kalau kita lihat di lembaran sejarah, ketika ada sebuah pembahasan tentang peperangan yang dihadapi Nabi, yang dialami Nabi oleh dengan para sahabat Nabi yang mulia yang lainnya, kalau di dalam sejarah biasanya dibahas tentang bagaimana sebab-sebab terjadinya peperangan, berapa jumlah pasukan musuh, berapa jumlah pasukan kaum muslimin, terus bagaimana persiapannya, bagaimana strateginya, bagaimana yang dilakukan Nabi untuk mengalahkan itu umumnya lembaran sejarah itu mencatat peristiwa itu. Tapi Al-Qur'anul Karim, kalau kita lihat lebih dalam bagaimana surah Al-Anfal Allah Subhanahu wa taala ceritakan, justru berbalik ceritanya. Di dalam surah Al-Anfal ini merupakan sebuah peringatan besar dari Allah Subhanahu wa taala terhadap perang Badar yang dialami Rasulullah SAW. Kita tahu di perang Badar itu ada kemenangan besar yang dialami Rasulullah dan para sahabat Nabi yang mulia. Namun di surah Al-Anfal ceritanya dari akhir. Allah sampaikan dengan kalimat yas'alunaka 'anil anfal. Ternyata kalimat yas'alunaka 'anil anfal ini adalah kalimat di mana mereka para sahabat Nabi yang mulia itu bertanya kepada Rasul tentang Al-Anfal. Al-Anfal ini adalah harta rampasan perang. Ini yang saya maksud adalah ini adalah kalimat peringatan dari Allah untuk Nabi dan para sahabat Nabi yang mulia. Kenapa? Karena pada saat kalimat yas'alunaka 'anil anfal di sini, kemenangan besar yang dialami umat Islam boleh jadi ini juga adalah awal mula kekalahan umat Islam. Karena apa? Al-Anfal, harta rampasan perang. Artinya pesan untuk kita semua adalah ketika kita sudah menangkan Ramadan 1 bulan penuh kemarin, jangan sampai kembali kalah dengan Al-Anfal, harta rampasan perang, tipu daya dunia, dan lain-lain. Ini sebuah pesan di mana Al-Quranul Karim memberikan gambaran kepada kita. Ini sebuah peringatan, waspadalah. Tatkala kita sudah memenangkan bagaimana Ramadan yang kita jalani selama sebulan penuh, yang kita rasakan betapa indahnya kita sholat, betapa indahnya kita tilawatul Quran, betapa indahnya kita mengangkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, betapa indahnya kita mengadu kepada Allah sambil menumpahkan air mata kita. Namun kata para ulama, kalau sekelas Ramadan tidak mampu mengubah kita, lantas apa yang akan mengubah kita? Nauzubillah, tsumma nauzubillahi min dzalik. Dan di kesempatan yang mulia ini kita juga nggak boleh lengah lagi dengan yang namanya syaitan. Artinya usai Ramadan mereka kembali dilepas, mereka kembali berkeliaran, mereka kembali berkeluyuran, bahkan mereka kembali menghantui kita sebagai manusia, di mana tadi kata Ustaz Khalis Bakri mengatakan bahwasanya kita harus jadikan mereka ini sebagai musuh yang nyata bagi kita. Banyak juga pertanyaan, kenapa Ustaz? Saya lihat orang-orang yang maksiat,
orang-orang yang nggak sholat, orang-orang yang sering mabok-mabokan, orang-orang yang saya sering lihat di klub malam, kok mereka terlihat tidak diganggu sama setan? Sebenarnya pertanyaan ini kembali mempertanyakan orang yang ditanya. Tahukah kalian, sebenarnya yang mereka lakukan itu perbuatan setan, sehingga setan itu tidak mengganggunya. Ini makanya buat jamaah semua yang ada di sini, coba deh, tatkala kita dulu dalam dalam keadaan di mana kita ini haram jadah, di saat kita sedang ya dalam kondisi yang gelap, kita kondisi yang jauh dari hidayah, kita mungkin merasakan kita ini tidak diganggu oleh syaitan. Tapi pada saat kita hijrah, pada saat kondisinya kita mendekatkan diri kepada Allah, pada saat kita posisinya sedang benar-benar meninggalkan semua perbuatan-perbuatan yang Allah haramkan, mendekatkan diri untuk menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, pasti di antara kita merasa sejak saat itulah kondisi saya mulai diganggu. Ada yang mengalami mimpi buruknya, ada yang mengalami gangguan-gangguan ketika dia dalam kesehariannya, tiba-tiba ada sekelebatan, tiba-tiba dia dibikin emosi, tiba-tiba dia dibikin gak terkontrol dalam dirinya, tiba-tiba dia sering mengalami sakit-sakitan, tiba-tiba dia sering dibikin kemudian, tiba-tiba dia kondisi yang memang bukan dirinya sebagai manusia. Ini mulai dirasakan. Ini saya banyak sekali ketemu. Makanya ini menjadi sebab dulu di 2015 saya sering jalan bareng sama Ustaz Khalid Basalamah. Saya sering ceramah bareng dulu ya, sering sekali, bahkan sering menggantikan beliau di Masjid Nurul Iman Blok M Square. Jadi ini yang saya sampaikan sama Ustaz Khalid ketika banyak orang-orang yang sudah meninggalkan bid'ah menuju sunnah. Sampai akhirnya saya bilang itu ada jejak-jejak jin yang masih tersisa di tubuh mereka. Kenapa? Karena kita tahu bagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan amal ibadah yang tidak sesuai dengan contoh dari Rasulullah SAW, fahuwa raddun. Ibadah ini akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika ibadah ini ditolak oleh Allah, maka akan dimanfaatkan oleh makhluk yang bernama jin, maka dia umumnya kita akan membenarkan yang biasa tapi tidak membiasakan yang benar. Ya, jadi makanya orang-orang yang terjebak di dalam ibadah-ibadah yang Rasulullah tidak contohkan ibadah itu, mereka membenarkan yang biasa tapi tidak membiasakan yang benar. Nah, inilah yang membuat jin itu terus mengikuti dirinya. Terus ada lagi di antara kita yang saat ini masih merasakan, misalkan dulu dalam kondisi kita belum kenal Islam lebih dalam, pada saat hamil, orang-orang bilang, Neng, bawa peniti apa, Neng? Standby penitinya. Neng, dan kalau kemana-mana, kalau kondisi begini harus bawa gunting, Neng. Neng, iketin pakai bangle, ngapa, Neng? Jadi kondisi ini juga sudah mengikatkan sebuah perjanjiannya kepada jin. Saya ulang lagi, saya ulas kembali apa yang sudah kita pernah bahas. Jadi hal ini yang akhirnya membuat diri kita itu sudah diikuti jin sejak lama. Ya. Makanya ada pertanyaan, Ustaz, sejak kapan sih kita ini diganggu jin? Sejak kita dilahirkan ke muka bumi ini, jin itu mengganggu. Ya. Makanya di dalam surah Ali Imran, nanti boleh buka surah Ali Imran ayat yang ke-36. Ini di ayat yang paling terakhir, kalimat terakhir yang berbunyi wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Di kalimat inilah menunjukkan bahwasannya hanya Nabi Isa alaihi salam ketika lahir kemudian dia tidak nangis. Kenapa? Karena pada umumnya manusia ketika lahir ke muka bumi itu nangis. Kenapa nangis? Karena iblis menusuk lambung kanan dan kiri kita. Dan disitulah awal mula kita diganggu oleh mereka bangsa jin. Ya, ini sebuah jawaban. Makanya ketika Rasulullah ingatkan dalam hadis sahih mulia, kullu mauludin yuladul alal fitrah, setiap anak yang dilahirkan ke muka bumi ini dalam keadaan fitrah, fitrah di sini pada dasarnya adalah tauhid. Fitrah di sini adalah pada dasarnya Islam. Makanya semua manusia di muka bumi ini pada saat lahir ke muka bumi pada dasarnya mereka ini bertauhid.
Sebagaimana diingatkan di surah surah Al-A'raf ya. Surah Al-A'raf ketika Allah sampaikan bahwasanya alastu birabbikum qalu bala syahidna. Allah ingatkan kita di usia 4 tahun 4 bulan dalam kandungan, Allah meniupkan ruh kemudian menanyakan alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah Rabb kalian? Kita semua di saat itu menjawab dengan kalimat qalu bala syahidna. Benar ya Allah, pasti ya Allah engkau ini adalah Rabb kami. Artinya semua manusia itu pada dasarnya bertauhid. Makanya ini menjadi sebuah alasan Rasulullah memberikan gambaran kepada kita, kullu mauludin yuladul alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan terlahir dalam kondisi fitrah. Makanya semuanya kita dalam kondisi baik. Fitrah ini baik, fitrah ini suci, tauhid. Makanya ketika anak baru masih bayi, nggak heran ketika jam 4 dia bangun, ya. Itu karena fitrahnya Allah sedang install dalam dirinya untuk terbiasa bangun di waktu subuh. Tapi lagi-lagi orang tuanya yang mengemong-ngemong anaknya sambil mengatakan, nak tidur lagi nak, masih malam nak. Makanya nggak heran ketika udah besar, anaknya susah membangun di waktu subuh. Kenapa? Karena orang tuanya yang mengkondisikan anaknya kembali tidur pada saat sholat subuh. Artinya anak sudah diinstal baik. Misalkan juga kedua, contoh anak udah besar, saya sering banget pertanyaan, Ustadz anak saya kok jadi mager ya? Mager tuh ngumpulin bambu terus ditaruh-taruh depan rumah kita. Itu mager. Kenapa Ustadz? Sebabnya apa? Saya bilang anak itu memang dibiarkan lepas. Anak itu dibiarkan bergerak. Anak itu dibebaskan untuk menyentuh. Sebagaimana Rasulullah SAW pada saat di usia 5 tahun diajak oleh Halimatus Sa'diyah ke Bani Sa'ad, di lapangan luas, Rasulullah banyak bergerak, Rasulullah banyak menyentuh, Rasulullah banyak melakukan aktivitas. Nah, ini yang menjadi sebab ketika orang tua sudah mengkondisikan anaknya diam jangan bergerak, diam, maka pada saat besarnya anak ini akan menjadi anak yang malas gerak, karena kita sendiri yang membuat anak itu begitu. Ya, ini yang menjadi sebuah gambaran untuk kita semua bahwasanya sejak itulah jin mengganggu kita sebagai manusia, dan sampai saat ini ada di antara kita yang masih diikuti oleh gangguan-gangguan jin yang umumnya adalah jin-jin keturunan. Dari mana Ustadz jin keturunan itu datang? Jin keturunan itu datang ketika misalkan kita punya orang tua, ya, kita punya orang tua punya kebiasaan, misal ya contohnya ketika dengar suara tokek, dia bilang tokek kaya, tokek miskin, tokek kaya, wah kaya nih gue. Itu kan dalam hadis sahih mulia, dalam hadis riwayat Abu Daud. At-tiyaru syirkun, tatoyur ini syirik pada Allah Subhanahu wa taala tanpa disadari. Itu nggak boleh, Neng, jangan di depan pintu, ngapa Neng? Nggak bakal dapet jodoh, Neng. Neng, kalau lewat kuburan jangan nunjuk, Neng. Kalau nunjuk gigit jari, taruh di ketek, entar jarinya cantengan. Jadi perkara-perkara yang begini akhirnya ketika diyakini, itu bisa mengikatkan sebuah perjanjian kepada jin, sehingga jin ini bisa turun ke anak-anak cucunya. Atau ada di antara orang tua kita yang pernah belajar bela diri pakai tenaga dalam, pernafasan tenaga dalam, atau pernah dikatakan ada reiki, ya, ada yoga. Ini mohon maaf buat jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau pernah belajar yoga, maka saya sarankan ruqyah. Batalkan ikatan perjanjian itu. Kenapa? Karena pada saat yoga itu sudah ada ikatan perjanjian tanpa disadari. Ya, karena saya pernah kedatangan instruktur yoga itu hampir belasan orang, ya, 15 orang. Dan mereka ini tersebar di Jakarta, Bekasi, Tangerang. Ya, saya nggak bisa sebut beberapa tempatnya. Dan mereka cerita pada saat mereka ingin menjadi instruktur, mereka harus dibawa ke Jawa Tengah. Jadi harus dimandikan dengan air 7 sumur dengan kembang 7 rupa. Artinya itu aja sudah ketahuan, ya. Itu aja sudah menjadi bukti tidak syar'i, ya. Itu menjadi bukti bahwasanya
itu ada sebuah ikatan-ikatan di mana ketika dia lakukan itu sudah terlihat jelas akan ada jin yang terikat sebuah perjanjian ke tubuh kita tanpa disadari. Apalagi duduknya, ya saya pernah contohkan, duduknya tak telapak kaki kita harus menghadap ke atas. Ini salah satunya untuk menyerap, ya menyerap. Ya itulah yang saya pernah dapatkan dari mereka, info-info itu. Tapi mereka akhirnya bertobat kepada Allah karena ketika yoga justru malah tidak mendatangkan ketenangan. Ya, inilah Islam. Inilah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kalau kita mau tenang, ala bizikrillah tatmainul qulub. Jadi ala bizikrillah tatmainul qulub. Jadi kalau kalau kita mau tenang, ingat Allah. Cara ingat Allahnya gimana? Nih, saya kasih tahu. Cara mudah ketika kita zikir kemudian bisa tenang hati kita. Pertama, jangan terburu-buru dalam mengucapkan kalimat zikir kepada Allah. Kebanyakan kita, kebanyakan kita ketika zikir kemudian mengikuti jumlah-jumlah yang dimana jumlah ini tidak sesuai dengan Rasulullah SAW. Contoh, misalkan zikir subhanallah. Saya kasih contoh. Ketika kita mengucapkan kalimat subhanallah, ini disunahkan nih kalau kita mau zikir ini dari sini ya. Saya pernah dapat sanad sanad hadis arba'in An-Nawawi. Saya ada sanadnya. Hadis arba'in, hadis 40 An-Nawawi ya, arba'in. Jadi ada syekh mengajarkan ketika kita zikir kepada Allah, maka awali dari sini. Awali dari sini. Misalkan subhanallah, 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 subhanallah. Jadi kita ucapkan perlahan dan kita resapi. Ini yang membuat zikir itu menjadi tenang. Ya, ini yang membuat zikir itu jadi tenang. Subhanallah, 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 subhanallah. Jadi kalau kita tanpa disadari, ya kalau kita nih tanpa disadari dengan jumlah tertentu, misalkan 1.000 kali, yang harusnya kita ucapkan dengan perlahan, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kita terburu-buru pengucapannya dengan subhanallah, 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 subhanallah. Yang harusnya subhanallah jadi subhanallah. Sehingga tidak menghadirkan ketenangan di dalam hati. Ini yang menjadi sebab banyak orang-orang yang ketika dia zikir kepada Allah itu bukan bukan menghadirkan ketenangan dalam dirinya, tapi justru malah membuat jadi emosi, ya, jadi terganggu dari aktivitasnya yang tadinya seorang yang soleh, kemudian karena dia rutin zikir, tapi tidak lagi soleh jadi salah, gitu ya. Ini menjadi peringatan keras untuk kita semua, ya. Ini karena kita belum saya biasanya pakai panduan kitab Maradus Sihir Saat Said Ahmad Abdu, ya, di mana pembahasan ini sudah sampai tentang fikih alam jin. Jadi kita akan bahas tentang bagaimana hukumnya ketika manusia bermimpi berhubungan dengan jin. Apakah harus mandi? Bagaimana hukumnya ketika manusia itu berjamaah dengan jin ketika sholat? Apakah sah? Nah, ini fikih alam jin yang disebutkan di dalam kitab Maradus Sihir yang insya Allah perlahan kita akan sama-sama bahas. Paling tidak ini kalimat pembuka ya untuk kajian yang mulia ini, muqaddimah untuk semua majelis keluarga Indonesia. Saya sengaja sampaikan sedikit materi ya. Saya siapkan waktu 30 menit buat pertanyaan. Boleh Syekh Khalis? Karena kayaknya banyak pertanyaan dari jamaah. Suaranya jelas nggak tadi? Oh, subhanallah. Hmm.
Nah, nah, banyak. Hmm, Ibu Yuri ya kayak mau nanya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dimaafin, jangan diulangin ya. Hmm, 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 Mohon maaf, saya potong. Kalau di ayat 150 di dua ayat sebelumnya ada namanya aina takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Itu di ayat 148. Ini ayat ini tanpa disadari itu mengundang jin juga, menghadirkan jin. Jadi saya kadang ketika ada dalam proses rukyah kemudian jin ini tidak mau bicara, jin ini tidak bersembunyi dalam tubuh, itu ayat ini yang saya pakai untuk jin ini menunjukkan eksistensinya. Boleh jadi di ayat itu mulai berasa lagi. Boleh jadi dugaan saya di situ. Hmm, 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 hmm.
Hmm. Hmm. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Hmm. Masya Allah. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Hmm. 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 Oke. Oke, Masya Allah, Tabaraka Rahman. Ini pengalaman yang luar biasa, yang mungkin buat jamaah yang tidak mengalami ini akan bertanya-tanya apa iya kok sampai sebegitunya. Iya, iya gitu. Memang orang-orang yang mengalami gangguan jin atau sihir, terkadang ini di luar logika manusia. Ya, ini di luar logika manusia. Nah, apalagi ketika baca Al-Baqarah sampai sesat, ya ini Al-Baqarah ini salah satu surah yang memang dianjurkan Rasulullah SAW untuk fi surat Al-Baqarah. Baca surah Al-Baqarah itu syaitan akan kabur, akan pergi. Gitu. Nah, sampai akhirnya begitulah beratnya ketika membaca surah Al-Baqarah dalam diri ada halangan-halangan yang dihadapi. Itu jin sudah mulai mengintervensi. Jin sudah mulai berusaha, berupaya penuh untuk menghentikan, please, please deh, please hayati lelah gitu, misalkan gitu. Cukup, cukup, jangan dilanjutin. Mungkin dia udah begitu. Inilah inilah pertempuran yang sebenarnya dengan mereka bangsa jin. Tapi kalau kita melanjutkan itu tanpa disadari kita termasuk orang-orang yang sudah mengalahkan mereka. Karena hakikatnya mereka ini lemah. Inna kaida syaitan kana dha'ifa. Sesungguhnya semua tipu daya syaitan ini lemah. Karena ketakutan kita lah yang membuat mereka ini akhirnya mengalami kemenangan, ya, mengalami kekuatan. Sebagaimana juga disebutkan dalam hadis Sahih mulia, sebuah cerita di mana Rasulullah SAW menggambarkan bahwa ketika syaitan itu kalau kita menghadapi syaitan kita takut, mereka membesar seperti gunung Uhud. Tapi kalau kita berani dengan mereka, mereka akan mengecil seperti lalat. Tinggal kita yang pilih, kita ingin menjadikan mereka seperti lalat atau seperti gunung Uhud. Nah, yang kedua, memang benar adanya ketika efek rukyah itu bisa membuat binatang-binatang yang tadinya banyak itu jadi hilang. Jadi antara lain yang sebuah ciri di mana rumah itu ada gangguan jin ketika kita diganggu jin, kemudian rumah itu ada gangguan jin juga. Pertama lihat biasanya banyak tikus, ya banyak tikus. Terus saya nggak sebut banyak nyamuk ya, nanti Ernolerian akan kepanggil. Biasanya banyak tikus, banyak kalajengking, ya kalajengking. Terus ada tiba-tiba ada ular, penampakan ular, terus juga ada cicak di rumahnya. Ini salah satu ciri di mana ada gangguan jin di tubuh kita dan di rumah kita. Jadi cicak itu salah satu binatang yang juga adalah pasukannya iblis. Dia akan memata-matai manusia, akan memberikan informasinya kepada siapa atau dukun, sehingga nggak heran, ya nggak heran
ketika kita melakukan aktivitas di rumah kita, ada orang yang tahu kita sedang melakukan apa. Tiba-tiba nelpon saya belum lama ada cerita, seorang yang jaraknya cukup jauh, ya, Jawa Barat dengan Jakarta cukup jauh lah, maksudnya lumayan jauh. Terus orang ini tahu nih, dia sedang melakukan apa. Terus di Bali ya, jamaah saya saat itu lagi ada di Bali, terus yang mendeteksinya di Jawa Barat. Dia tahu, akhirnya dia telepon saya, Ustaz kok dia tahu banyak sih saya melakukan ini, saya lagi di sini, saya sedang lagi apa, saya sedang bersama siapa, saya habis melakukan aktivitas apa, kok dia tahu tentang itu. Ya boleh jadi ada mata-matanya di situ. Ya, inilah yang menjadi sebab, salah satu alasan Rasulullah menganjurkan untuk bunuh. Selain cicak ini adalah binatang melata, binatang yang dia menghembuskan api pada saat Nabi Ibrahim dibakar sehingga api ini kian membesar. Cicak juga termasuk binatang yang menjadi pasukan iblis sehingga ini menjadi pahala besar ketika bunuh cicak. Ya. Kemudian yang ketiga, ketika kita melakukan ruqyah rumah, bolehkah dikhususkan waktunya? Boleh saja. Ya. Mau tiap hari kita lakukan ruqyah rumah nggak apa-apa. Atau mau simpelnya ya, mau simpelnya misalkan ada di antara kita nih yang sering mendengarkan murotal. Ya, kalau kita sering mendengarkan murotal, kemudian Ustaz saya sering mendengarkan murotal kok biasa aja sih, nggak ada rasa apa-apa, nggak ada efek apa-apa. Saya sering dapat pertanyaan itu, dan saya akan jawab juga sama jawaban saya, rubah niatnya. Jadi kalau misalkan kita mendengarkan murotal, coba niatkan, ya Allah saya ingin meruqyah rumah ini. Ya Allah saya ingin meruqyah diri saya. Padahal murotal itu sambil kita dengarkan, itu lama-lama ada yang pusing, ada yang mulai nggak nyaman. Tergantung bagaimana niat kita mendengarkan murotal itu. Ya. Nah, waktunya boleh, kapanpun, tiap hari kita niatkan itu boleh. Yang kedua, surah apa aja yang kita baca. Kalau misalkan kita nggak sanggup baca Al-Baqarah full, di dalam hadis dari Abdullah ibn Mas'ud juga membolehkan surah Al-Baqarah ini 5 ayat pertama, kemudian surah Al-Baqarah ayat 255 atau ayat kursi, terus di ayat yang terakhirnya lillahi ma fis samawati wal ard. Jadi di ayat terakhir surah Al-Baqarah 3 ayat atau 2 ayat. Jadi totalnya bisa 5 ya, 5 bagian. Jadi itu aja juga boleh, kata Abdullah ibn Mas'ud. Jadi nggak nggak full Al-Baqarah, nggak apa-apa. Terus ditambah lagi Ustaz saya tambahin surah Al-Jin, nggak apa-apa juga. Misalkan dari Al-Baqarah tambah Ali Imran, tambah ayat-ayat yang lain, itu juga nggak apa-apa. Ya. Dan saya ingatkan jangan sampai lupa ketika kita ruqyah rumah atau kita membaca Al-Baqarah atau surah-surah di dalam Al-Quran, karena Al-Quran itu sendiri adalah obat ya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Jadi surah apa aja bisa pada dasarnya. Nah, jangan lupa untuk menambah sholawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Karena hakikatnya sholawat itu adalah, kalau kita ngirim surat ya, kita ngirim surat itu harus ada perangkoknya. Sama dengan ketika kita doa, ketika kita sampaikan sesuatu kepada Allah, itu harus diiringi dengan salawat kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi itu aja. Kalau di urutan-urutannya, karena di hadis Nabi itu nggak ada urutan-urutan secara khusus. Mulai dari Al-Baqarah sampai ini nggak ada. Kecuali rutin ruqyah mandiri itu tertera dalam hadis sahih yang mulia, yakni al-ikhlas, al-falaq, anas, tiup, usap semua tubuh. Seperti itu. Lebih kurang itu jawaban saya, Bu Yuri ya. Masya Allah. Masya Allah.
So, mm, mm, oke. Ini menjawab ya. Kalau ditanya binatang real atau binatang jadi-jadian, bisa jadi itu binatang real. Karena biasanya kalau binatang jadi-jadian, itu kalau kata Syekh Wahid Abdul Salam Bali, kalau kita mau lihat binatang jadi-jadian di malam hari, itu umumnya binatang itu biasanya wujudnya serba hitam. Ya. Kalau misalkan kita lagi di jalan nih naik motor, tiba-tiba lewat anjing hitam, serba hitam di kebun, itu kita patut curiga. Kata Syekh Wahid Abdul Salam Bali mengatakan boleh jadi itu adalah jin yang sedang menyerupai binatang tersebut. Ya. Kalau tikus di rumah itu biasanya itu tikus benar, tikus benar. Tapi memang tikus ini masuk dalam binatang fasik yang boleh dibunuh oleh Rasulullah SAW. Karena ketika dalam sebuah cerita di dalam hadis Sahih Mulia ketika Rasulullah SAW eh, sedang sholat ya, sedang sholat, kemudian ada lilin yang sedang dalam kondisi terbakar, terus tikus lewat. Kemudian tikus itu mengganggu dan mengenakan sejadahnya Rasulullah SAW. Ini menjadi sebab kalau tikus ini dibiarkan, boleh jadi akan menghancurkan rumah kita. Kalau tikus ini dibiarkan, bisa jadi dia akan menjadi pengganggu yang ada di rumah kita. Ya. Berapa banyak kabel-kabel mesin cuci kita putus oleh tikus. Makanya kalau ada tikus, ini saran aja, kalau ada tikus, bunuh. Ya, kalau ada tikus, bunuh. Tikus itu biasanya binatang yang kalau dia tahu kalau dia akan mati, kalau dia mau dibunuh dia diem, nggak kabur. Biasanya dia sering menyerahkan diri. Itu tikus tuh luar biasa tuh sebenarnya. Dia tahu kalau dia akan mati, nyawanya dikit lagi, dia biasanya akan menampakkan diri di manusia, dia akan mempersilahkan manusia itu membunuhnya. Atau kalau manusia itu nggak membunuhnya, dia biasanya menabrakkan dirinya di jalan. Makanya nggak heran kalau kita banyak menemukan tikus-tikus mati di jalan karena dia pengen mati itu sebenarnya, minta bantuan. Ya, Allah alam. Ini saya pernah dapatkan ilmunya tentang tikus, kayak gitu. Ya kalau misalkan jadi-jadian, tinggal disemprot aja, diniatkan, itu dia tidak akan kembali lagi. Seperti itu satu Khalis. Oh, air yang dirukyah itu bisa diminum, boleh juga buat mandi. Saya air matang. Ya, itu bukan jawaban saya itu. Dokter-dokter ntar ikut jawab tuh. Itu yang di sini. Ya, wah bendahara, bendahara kayaknya. Ya, salah. Ya, jadi maafin. Nggak tahu. Oh iya iya. Iya. Uh. Hmm. Hmm. Hmm.
Iya. Hmm. Itu bisa sihir itu, Bu. Ciri sihir. Sihir itu kan dia datangnya bisa geroyokan kan. Binatangnya nggak sendirian tapi geroyokan rame-rame. Kayak lalat, lalat banyak banget. Bisa, bisa, bisa. Mm-mm, mm-mm, mm. Wah rajin banget ngumpulin teknik gitu. Hmm. Iya betul, 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 betul. Ya alhamdulillah, alhamdulillah. Iya, itu ciri itu, ciri. Ya, bisa dirutinkan secara khusus seperti tadi yang Bu Yuri ya, atau bisa juga sesekali ketika ada keadaan yang mendesak yang memang kita harus lakukan rukyah. Itu, itu karena di hadis itu nggak ada sebuah perintah diharuskan untuk rukyah rumah, nggak ada. Tapi dicontohkan ketika kita masuk rumah, ini contoh ya. Kalau kita masuk rumah supaya setan-setan yang ada di luar rumah kita tidak ikut, maka sebelum masuk rumah ucapkan Bismillah, Assalamualaikum. Itu membuat menjadi dinding para setan yang akan masuk ke rumah kita, dia tidak akan bisa nembus. Insya Allah. Dan di dalam hadis Sahih yang mulia Rasulullah juga sampaikan bahwasanya setan itu tidak bisa membuka pintu yang tertutup rapat. Artinya ini bohong. Kalau ada cerita-cerita di mana pintu bisa kebuka lagi dikunci tahu-tahu dibuka sama jin, itu bohong. Karena hadisnya tidak bisa mereka membuka pintu yang tertutup rapat. Hanya ada di film-film aja sebenarnya hakikatnya. Ya. Tapi kalau misalkan masih masih ada yang longgar, itu masih bisa dia menyusup masuk ke dalam. Iya. Hmm. Iya, ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Jika maghrib itu datang, maka jangan tahanlah anak-anakmu untuk tidak keluar rumah. Karena memang waktu maghrib ini waktu di mana Rasulullah sampaikan dalam hadis Sahih yang mulia, syaitan itu baru mula mengepakkan sayapnya. Ya. Kalau pernah ingat, kalau pernah ingat yang saya sampaikan tadabur surah Ar-Rahman ayat 17, Rabbul Masyriqain wa Rabbul Maghribain, Allah ini yang memelihara dua timur dan Allah juga yang memelihara dua barat. Ini ternyata berkaitan tentang bagaimana waktu dari bangsa jin itu sendiri. Ya, saya saya ingatkan ulang ya, ketika Allah Subhanahu wa taala ingatkan Rabbul Masyriqain wa Rabbul Maghribain, Allah ini Rabb yang memelihara dua timur, Allah yang memelihara dua barat. Nah, di surah Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala gunakan domir antuma fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Rabb mana lagi yang kamu berdua dustakan. Artinya Allah ingatkan dua makhluk di sini yakni jin dan manusia. Ketika Allah sampaikan Rabbul Masyriqain wa Rabbul Maghribain, Allah ini Rabbnya dua timur dan Allah Rabbnya dua barat, dan di sini Allah sedang berpesan untuk dua makhluk jin dan manusia. Nah, ternyata timurnya manusia dengan timurnya bangsa jin itu beda. Timurnya manusia dari pagi nih, ini pagi usai subuh, ini timurnya manusia. Sampai dengan menjelang maghrib, ini timurnya manusia. Makanya nggak heran ketika di waktu timur kita sebagai manusia, ini wilayah kita. Ini kawasan kita secara penuh. Ini adalah masa-masa kita secara totalitas. Makanya di waktu timur kita dari pagi menjelang maghrib, kita masih melek mata,
kita masih kuat melakukan aktivitas, kita masih bisa ke sono kemari, kita masih bisa melakukan ya hahaha dengan bebas dan lain-lain. Tapi kalau sudah masuk maghrib sampai dengan subuh, ini adalah timurnya bangsa jin dan baratnya manusia, di mana manusia diajak untuk beristirahat dan kita sudah lengah. Ini menjadi contoh di surah Ar-Rahman ayat 17, Rabbul Masyriqain wa Rabbul Maghribain, ternyata zuhur dan asar ketika kita sholat tidak harus mengeraskan suara. Kenapa? Karena ada di timurnya kita sebagai manusia. Contoh ya, Rabbul Masyriqain wa Rabbul Maghribain. Kita nggak perlu mengeraskan suara kita karena ini ada di wilayah kita. Ini di kawasan kita. Ini di timurnya kita sebagai manusia. Sehingga walaupun kita nggak bersuara, kita masih bisa mengendalikan diri kita sebagai manusia. Tapi kalau sudah masuk maghrib, isya, subuh, kita harus kuatkan suara kita. Kenapa? Karena ini adalah timurnya bangsa jin, baratnya manusia, di mana kita sudah lengah. Jadi memang hanya Allah yang mampu melindungi kita. Sehingga ini sebuah alasan baca Qur'annya harus dikeraskan. Gitu. Ya. Makanya umumnya orang-orang yang kena gangguan jin biasanya mereka itu akan merasakan gangguan itu usai asar atau pada saat waktu menjelang asar. Udah mendekati waktu-waktu di mana timur kita udah mulai hilang dan mulai masuk timurnya bangsa jin. Kayak gitu ya, Bu. Alasannya kayak gitu karena memang di waktu maghrib, waktu di mana jin baru mengepakkan sayapnya, baru beroperasi, baru keluyuran. Gitu. Kalau kata slang, jin itu anak malam. Masya Allah. Hmm. Timur. Hmm. Bunuh. Hmm. Ini pertanyaan bagus sebenarnya. Saya ingin kasih contoh adab seorang muslim ketika kita menghadapi semut di rumah kita. Sebagaimana semut itu binatang yang luar biasa. Bahkan di dalam Al-Quran ada satu surah bernama semut, An-Naml. Ya, kita nggak perlu bunuh, kita nggak perlu bunuh semutnya. Saya ajarin caranya. Karena saya pernah lakukan ini di rumah dan subhanallah ternyata semut itu bisa ngerti, Bu. Jadi kalau ada semut di rumah kita, semut itu banyak, sampaikan dengan kalimat gini. Wahai kalian pasukan Nabi Sulaiman alaihissalam. Sampaikan gitu. Wahai kalian, kalian ini adalah semut makhluk Allah dan kalian ini pasukan Nabi Sulaiman alaihissalam. Saya ingin kasih tahu kalian, ini adalah tempat tinggal manusia dan kami tidak tahu keberadaan kalian, kami nggak tahu posisi kalian atau kami tidak lihat kalian ada di mana. Baiknya kalian pindah tempat yang aman dari kami. Kenapa? Karena khawatir kami menginjak kalian sampai akhirnya kalian bisa mati di injakan-injakan kami sebagai manusia. Jadi ada bahasa begitu. Saya pernah begitu di rumah. Saya bilang kalau kalian mau makan, silakan nanti kita siapkan makanan di waktu pagi dan sore. Kalian datang ke sini ambil. Dan itu terjadi di rumah saya. Saya sampaikan sama semut, kalau kalian mau makan silakan datang di waktu pagi, terus saya siapin makanan, terus di waktu sore saya siapin makanan. Tapi jangan main di sini, di rumah ini ada anak-anak kecil, ntar mereka jalan, mereka nggak tahu kalian di mana, keinjek mati, ya. Ternyata itu benar, semut kalau pagi datang geroyokan, kita siapin makanan,
terus dia bawa keluar, kita sore dia datang lagi, kita siapin makanan di keluar. Subhanallah ya. Ini luar biasa nih. Ini iya biar iya. Kalau banyak kalau banyak sebutin itu aja bu. Kalau kamu mau aman, pindah tempat deh ke pohon di luar itu enak, nyaman buat kamu. Dan kamu juga tidak itu bahasakan begitu. Kalau saya sih bahasakan, insya Allah. Iya, sebut mereka dengan kalimat pasukan Nabi Sulaiman alaihissalam. Karena mereka, masya Allah, masya Allah, masya Allah bu, masya Allah. Iya, betul. Mari bu sama-sama. Betul, betul, betul. Pelan-pelan. Betul, betul. Jangan bu. Sama-sama bu. Masya Allah. Ntar kalau pizza biar yang makan bukan rambutnya. Kasih gula. Seneng deh yang manis-manis. Letakin di mana aja, sampaikan sama mereka. Ini tempat kalian ya. Nanti kalian akan makan di sini. Kalau kalian sudah makan bawa keluar biar kalian aman. Terus kalau waktunya makan lagi sore datang lagi. Itu terjadi di rumah saya tuh. Tadi geroyokan datang pagi. Terus habis gitu dia bawa keluar makanannya. Sorenya datang lagi. Itu kan sampai akhirnya sama anak-anak saya udah makan belum digituin sama anak saya ditanya kamu udah makan belum kalau belum makan ya dan mereka ngerti subhanallah mereka ngerti ini permintaan permintaan semut kan kepada Nabi Sulaiman pada saat mau melewati supaya mereka jangan sampai terinjak kan gitu kan itu ada di dalam surah An-Naml itu ini luar biasa nih kasih kasih kue putri salju juga demen ya kasih kue putri salju. Hmm, boleh boleh. Insya Allah.
insya Allah. Salam. Iya Bu. Hmm, 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 hmm. Jadi, hmm, 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 hmm. Iya. Hmm, hmm. Oke, baik Bu. Baik, Masya Allah. Oke, saya jawab. Kalau kalau Ibu bilang suka, saya saranin terusin. Karena saya nggak mau melarang orang yang lagi suka soalnya. Iya kan tadi bilang suka kesurupan. Saya bilang ya kalau suka terusin. Iya, iya, iya. Iya. Nggak, saya bercanda, saya bercanda. Saya bercanda, Bu. Iya. Hmm, hmm. Ya, saya jawab gini. Kalau misalkan orang yang kesurupan, mudah kesurupan. Jadi gini, sebagaimana di surah Al-A'raf ayat 27, sesungguhnya mereka lihat kita, innahu yarakum wa huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya setan itu melihat kita, mampu melihat kita, tapi nggak ada satupun manusia yang bisa melihat mereka. Itu yang pertama. Ini dalil di dalam surah Al-A'raf. Artinya kalau ada manusia yang bisa lihat jin, bisa mengetahui keberadaan jin, bisa merasakan dengan bisa merasakan keberadaan jin, maka tanpa disadari di manusia itu ada jinnya. Sehingga jin ini yang bisa melihat jin yang di luar tubuh manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau orang-orang yang mengalami kesurupan, itu biasanya ada jin yang iseng, jahil, jinnya jahil. Ya, jinnya ngeprank, jahil, iseng. Sehingga dia mau mengganggu manusia dan membuat huru hara di dalam kondisi manusia itu sendiri. Yang ketiga, biasanya orang yang kesurupan karena ketika jin di dalam tubuh manusia itu ada, terus dia bertemu dengan jin yang di luar tubuh, maka jin dalam tubuh dengan jin yang di luar tubuh masuk, dia berkelahi, dia ribut. Sehingga ketika dia ribut di dalam tubuh, ada dia gunakan tubuh manusia, sehingga manusia ini tidak bisa mengendalikan. Padahal dia sedang ribut tuh. Wah! Gitu. Ini kondisi yang terjadi. Kalau saya boleh sarankan rukyah anaknya Bu. Nanti di sana saya ada di Bandung, ada kawan-kawan saya yang tinggal di Bandung bisa bantu ya. Kalau misalkan satu sekolah mau dirukyah atau anak anak murid ibu yang mengalami gangguan itu mau dirukyah sehingga dia tidak lagi akan mengalami gangguan-gangguan lain insya Allah.
Amin. Jazakallahu khair. Waalaikumsalam. Pamit mohon diri. Mohon maaf ya semua. Barakallahu fikum. Ya, waalaikumsalam. Kita atur waktu buat kopdar bareng. Saya izin pamit ya semua admin semuanya. Sotelo.